Keberhasilan yang dasarnya iri hati hanyalah pencapaian sia-sia dalam hidup. Selamat pagi Jemaat Budi Zaman, juga saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 4 akan membantu kita merenungkan motivasi untuk mencapai kesuksesan. Sehingga renungan ini diberi judul Motivasi Menjadi Sukses. Versi mudah dibaca. Kemudian aku berpikir, mengapa orang bekerja sangat keras? Aku melihat orang berusaha untuk berhasil dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Mereka melakukan itu karena mereka cemburu. Mereka tidak ingin orang lain memiliki lebih banyak daripada yang dimilikinya. Itu tidak berarti seperti berusaha menangkap angin. Saudara, ini ayat yang menarik untuk dipakai menyelidiki hati atau motivasi kita. Apakah selama ini saya bekerja keras, belajar keras, mendisiplin diri, motivasinya karena cemburu orang lain lebih berhasil? Ini perlu jujur pada diri sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab saudara, kalau setelah kita berhasil lebih banyak uang, tapi masih belum puas, maka iri hati jadi motivasi keberhasilan kita. Kalau kita berhasil, tapi bersih tegang dengan orang lain, saling sikut dengan yang dulunya teman, maka iri hati jadi motivasi keberhasilan kita. Kalau kita berhasil, tapi kita jadi menutupi kekurangan kita, bahkan tidak bisa menerima kekurangan kita, maka iri hati jadi motivasi keberhasilan kita. Sebenarnya jadi apa inti didikan Tuhan dalam nas pagi ini? Keberhasilan yang dasarnya iri hati hanyalah pencapaian sia-sia dalam hidup. Mengapa, saudara? Sebab kita diciptakan Tuhan dengan tujuan. Kita tidak bisa menjadikan iri hati sebagai pendorong mencapai keberhasilan. Iri hati adalah jerat iblis dengan dalih pencapaian hidup lebih baik. Kita harus mewaspadai dorongan-dorongan atau motivasi-motivasi palsu yang ujungnya menjerumuskan pada dosa. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, janganlah menjadi cakap karena iri, tapi jadilah cakap karena Tuhan menghendakinya. Orang-orang yang dikehendaki Tuhan menjadi sukses akan mendapatkan posisinya dalam damai sejahtera, bukan dalam rasa was-was atau puas diri karena mengalahkan orang lain. Kesuksesan yang dari Tuhan mendatangkan hikmat secara bersamaan. Karena apa? Karena ada pertanggungjawaban kepada Allah di balik kesuksesannya. Yakobus 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, mari terus sungguh-sungguh menjadi sukses, cakap, terampil, berpengalaman, tapi bukan semata-mata agar kita jadi paling hebat, melainkan supaya nama Allah semakin dimuliakan melalui kesuksesan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.